Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi yang sukses selama ayat 4 disampaikan oleh Bapak Muhammad Umrah. di belakang bisa ini masih ada kosong. Di depan masih ada 3 kursi kosong, silakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan tangan untuk usul APBD tahun 2024. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Desa Busulit. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Bapak Narasumber Muhammad Arifin SPI yang datang melalui Kabupaten Tapek atau yang hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir pada acara sosialisasi penyelenggaraan yang bagus, sukses penyelenggaraan yang bagus. Pada kesempatan ini kita sama-sama kembali mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari Jumat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi sukses penyelenggaraan dan kabel dari. Kemudian saya merasakan senantiasa tertugas dan terlibat menghargai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat, keluarga dan teman-teman budaya Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini kami seluruh Islam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Arifin yang meluangkan waktunya mendatangi bisa kita yang cukup jauh. Artinya kalau juga sampai ada kesasar terkadang kami kan boleh. Nah, alhamdulillah sampai saya bisa kita dapat hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu
hadir pada hari ini karena nanti kita mengingat di tahun 2023 itu ada program ketahanan yang perlu kita lakukan juga untuk pembelajaran di kampung. Jadi alhamdulillah ada yang berhasil, lebih banyak yang kurang berhasil. Nah, jadi kita juga ini program itu terjalan. Jadi ada dua program ketahanan ini, pertama untuk peternakan dan ada itu untuk tanaman bakaran sebagai buah-buahan. Jadi ada dua program dari ketahanan kami itu yang tetap itu setiap tahun ada aturan itu yang berbuat kepada bisa itu untuk mengadakan karena kami itu program itu harus tetap ada. Nah, jadi di tahun 2020 ini kami mengadakan lagi untuk peternakan ayam ini dan kita boleh artinya yang muda yang pernah kita tidak bayar ini yang baru kita diberi ya mudah-mudahan dengan ada sosialisasi seperti ini kegiatan mudah-mudahan peternakan kita ini walaupun akhirnya akan membuka keberhasilan itu yang kita harapkan dan mudah-mudahan kedepannya kalau ini kita ada keberhasilan otomatis pemerintah itu melihat dan mungkin kedepannya kita bisa lebih dapat yang lebih besar anggarannya. Itu yang kita harapkan mudah-mudahan. Nanti kalau kita berhasil ini jadi pemerintah maka apapun bentuknya nanti baik secara proposal kita atau pemerintah itu cepat untuk ditanggapi oleh pemerintah karena ada penghasilan. Nanti kalau ada berhasil ini susah kita melakukannya. Nah, jadi pemerintah kita yang mudah-mudahan dan acara ini juga mudah-mudahan kedepannya peternak kita berhasil. Tapi berhasil di dalam usaha peternakan tersebut. Mungkin hikmah dari kami bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin ini sebelumnya ada harus kita bersama kepada Bapak Muhammad Arifin untuk menyampaikan sosialisasi tersebut. Demikian waktu mendapat kami persilakan. Izin Pak, tempat berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Busui, seluruh perangkat desa di Desa Busui, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi, yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebab karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai nih ulun nih ke Desa Bubunbian nih sampai alhamdulillah. Ini pertama kali ulun berjejak ke Kaltim nih. Hanya ini pertama kali gitu. Artinya berkat taufik dari Allah dimudahkan jalan sampai ke sini, disehatkan badan, membuatkan jiwa seberatan disehatkan badan, dan kawa kita terdapat yang minimal jadi jalan silaturahmi atau ulun lawan pemakajuhan lawan membuatkan. Kemudian sholawat serta salam selalu kita aturkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Ulun izin berdiri dong lah. Tanya sedikit. Ini judulnya nih sosialisasi
kiat sukses memelihara ayam kampung. Judul umumnya tuh ulun menulis biodata ulun sebagai pemateri kan tujuannya supaya buatkan tahu juga bahwa kadang ada orang tuh yang tahu teori beternak tapi kada beternak. Kan ada yang kayak itu, punya tahu bertanam tuh pupuknya ini tapi nya kada pernah bertanam. Ada juga orang yang harap bertanam tapi lamun ditakuni kenapa jadi pakai itu, aku ada tahu juga kamu jar. Pokoknya lamun baku anu itu pindah sumbernya ada yang kayak itu jenis orang. Jadi ulunnya di rantau sebagai peternak juga kayak itu. Jadi ulunnya peternak juga dan ulunnya juga membuat beberapa kegiatan sharing peternakan. Jadi ulun belajar juga masalah peternaknya secara teori. Cuma 4 peternak juga lah itu. Jadi ulun peternak. Alamat ulun di rantau itu di Kupang, di kota. Jadi posisi rumah tuh di komplek perumahan. Kan normalnya orang beternak ayam nih kalau di perumahan tuh agak risih baunya kadang lah. Posisi kandang ulun tuh di perumahan, ayamnya tuh kalau pas penuh ayam tuh sekitar 1.500 lah ekornya tuh. Kan normalnya kalau nya penuh 1.500 tuh tetangga isi baik normalnya. Alhamdulillah kadang kan. Karena bedanya ayam kampung dengan ayam beras, ayam kampung ini hampir kada mengeluarkan bau kalau penanganannya tepat. Nah itu kalau masalah yang bau lah itu posisi ulun nah di komplek Gereja Cipaterwana. Habis itu basic ulun nih ulun kada SMK peternakan kada. Habis itu kuliah di peternakan kada, ulun guru aslinya. Jadi ditapin kerja gawean utama ulun mengajar di aliyah. Jadi ayam ini sampingan aja di samping rumah. Awalnya tuh pertama kali beternak ayam tuh kan ulun mulai itu 3 ikung aja. Dari 3 ikung bininya tuh ayam lagi seikung. Generasi kedua tuh sudah 30. Bininya dapat di generasi kedua tapi kan dijual memang di banyak pakan aja. Di generasi kedua itu sudah 30, generasi ketiga itu sudah sekitar 4, sudah ada berjual anak ayamnya 400-an lah kira-kira. Cuma prosesnya waktu itu menjadi akan sampai ke itu sekitar setahun bisa ada tanpa ada pendapatan tuh. Tahu apa nih aja kita kan ada pemasukan karena memang ayamnya belum ada yang dijual gitu. Itu awalnya tuh. Jadi memang ada basic awalnya, habis itu belajar, habis itu share ke dinas peternakan dan lain-lain. Awalnya niatnya jadi sampingan, wah ini alhamdulillah kalau gaji yang di guru tuh sudah kalah lah. Kalau peternak ayamnya ini kalah sudah kayak itu. Nyamannya peternak atau petani itu kalau misalnya bingung ayam atau petani lah, kalau petani itu sehektar dapat keuntungan misalnya 5 juta, kalau hendak 50 juta kan tanam 10 hektar kan kayak itu tuh. Ayam kayak gimana? Kalau berujung ayam 100 ikung itu 1 juta, kalau hendak dapat 10 juta gaduh 1000 ikung. Yang lain kada kawa usaha yang jenisnya selain peternakan atau pertanian tuh kada kawa meningkatkan kuantitas, kada kawa. Misalnya berjual warung makan, kan berjual ayam lalapan, payu 30, berujung 500.000, hendak berujung 5 juta, ulah 300, ya mengkerja menukari. Nah itu kada kawa maksudnya. Kalau peternakan atau pertanian memang ada masalah kemudian di pemasaran, cuman masih bisa ditanggulangi karena kita bisa memproduksi berkali lipat dari jumlah sebelumnya itu nyamannya. Jadi mulai dari 3 nih Wainis, kalau 1.500 ayam itu kan sudah ada yang dijual anak, ada yang dijual gana, sudah tergantung permintaan Pak. Habis itu karena sambil orang dijual anak ayam di 1 tahun beternak, kadang ada kan anak ayam itu yang belum kirim ke Batu Licin. Betakun nih diapain nih anak ayam nih? Ini betakun kayak itu. Karena betakun diapain kadang pun jelaskan lewat chat kan panjang lah. Ulang-ulang video. Ulun pikir nih daripada ulang-ulang mengisahkan, ulun upload ke YouTube. Ulun edit bujur-bujur, dijelaskan detail-detail di YouTube tuh. Sekalinya antusiasnya bagus. YouTube-nya nih sudah jalan hampir 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Tapi total subscribe-nya sudah sampai 27.700
Jadi malah kebanyakan ya sampai yang wah inilah kebanyakan membeli itu kan dari jauh baik Sumatera, dari beberapa tuh ada yang beli telurnya, ada yang beli mesin tetes dan lain-lain lah seputar peternakan tuh sampai ke luar pulau malah. Nah itu jadi wah ini yang digeluti di ternak ini selain medianya tadi YouTube, Facebook mungkin beternak ayamnya juga itu. Jadi cari biasa di YouTube. Kalau karena misalnya kan kada ingat tentang materi yang ini nah misalnya atau ada anak karena ada di materi itu umpan tuh kalau kita mau ulah di sini ada semua nah di YouTube ini ada semua mulai dari berulah umpan cara menangani ayam garing semua upload di sini. Jadi orang yang bertakun turun 3 menit ke sini lagi berulah jamunya ulun seberatan di YouTube ini di rantau ternak ini. Jadi di rumah tuh umpannya tuh berulah seorang awalnya mengambil ke pasar, sudah mulai banyak pemakaian ambil ke gudang, sudah lebih banyak lagi pemakaian ulun pikir jika ulah seorang tinggal datangkan bahan-bahannya, datangkan bahan-bahan ulah seorang ya sekitar setengah bulan lah uji coba tuh ayamnya sawat ada yang garing dulu sampai ada yang kada mau bikin talu dan lain-lain sampai jadi dan normal sudah bertelur yang halus normal ganal. Jadi wah ini sudah pakai pakan sorangan toh, ada pakai pakan pabrik itu nyamannya ayam kampung nih. Ini keadaan di kandang sekitar 1 tahun yang lalu, kada sempat main edit video yang paling baru nih. Ini kandang gasan anak ayam masih halus yang umur 1 sampai 14 hari ini mesin tetas. Jadi anak ayam itu dapat dari tetasan sorangan. Ini mesin tetasnya. Ini pesanan dari Sulawesi kalau ada salah semalam. Ini total ini penetasannya anak ayamnya. Jadi mencetak anak ayam sorangan dari mesin tetas sorangan. Habis itu masuk ke dalam kandang ini, kandang pembesaran pertama sudah usia 3 minggu pindah ke kandang panggung. Nah, habis itu untuk suplemen jamunya mau ulah jamu seorang karena ayamnya banyak jadi kalau pakai yang vitamin dari pabrik jadi yang paling habis 15.000 kalau ayam 100 tuh setengah tahun hanya habis. Ini ayamnya ini sudah usia sekitar 1 bulan. Nah ini proses pengadukan pakan sudah pakai mixer. Ini dicetak jadi bama. Habis itu dikeringkan, dikeringkan pakai oven sebagian dikeringkan pakai ini pengering berputar rotary dryer. Nah itu keadaan di kandang ini nih sudah ya sekomplit itu tuh jadi nyaman benar. Mesin aduk tuh kan awal tuh ayam tuh sekitar 500. Aduk tuh lu inget masih kejadian dengan hari itu bulan puasa ayam tuh banyak hendak aduk umpan siang kalau lucot puasa jadi habis tarawih aduk sampai jam 2 malam yang diaduk tuh sekitar 2 pikul lah umpan tuh pakai terpal kan betangan kayak ini nah 3 kali jam saat bulan puasa tuh Juni jarun nambat lawan yang begawi lah jakanya dibahasakan Juni yang kita gawi ini bulan yang diaduk tuh waktu itu kan ampas tahu, ampas nyur, yang bahan-bahan murah tuh diaduk sampai jam 2 malam belum pikir perlu di bisi mixer di YouTube tuh ada videonya di awal-awal tuh grup belum balik don tuh ngubangi ada videonya di awal tuh belum ulah jadi pengaduk umpan pertama kapasitas sekitar 20 kilo sejalan sekitar setengah tahun mixer itu ditawar orang aku menukarinya nih jarun ulahkan aja bahasana jangan jarun unikam ini sudah pasti kalau dipakai ulun jual untuk olahan yang mixer tadi yang ganda tadi sudah kapasitas yang wah ini 150 kilo adukan do sekali aduk. Nah jadi ayam tuh umumnya ada 3 cuman yang untuk dijual konsumsi itu ras dan kampung atau buras bukan ras
Satu jenis yang lain yang kada dijual untuk daging itu biasanya ayam hias tuh. Brahma, jenis ayam hias tuh pasarnya lain gasan konsumsi, pasarnya gasan hiasan di rumah, ayam American Silky. Harganya memang tinggi banget itu kan, ayam tuh sampai 2 juta seikung. Cuman menjual seikung sebulan tuh ngali. Nah itu bedanya. Kalau ayam jenis pedaging kayak ras nih, kalau yang kandang ayam ras tuh kan satu kolom itu 3.000. Keluar 3.000 tetapinya karena memang komoditas pangan kan dimakan setiap hari itu, sama ayam pedaging kampung ini sama. Nah yang jenis kampung, ayam kampung nih kan kita tahu aja kampung aja, padahal banyak kan jenisnya. Ada AKY, ayam kampung Yudhistira, ini daerah Malang kah yang menyilangkan sampai jadi ayam di sini. Habis itu ini KUB, Kampung Unggulan Balitnak. Joper, ayam Jowo Super. Ulu ini nama PT di Jawa, di daerah Jawa, nama PT-nya PT Ulu. Ini memproduksi jenis ayam ini, ayam kampung pedaging juga. Ada yang namanya Sensi, Sentul terseleksi. Ini dari Sentul, ini menseleksi dari ayam KUB yang berwarna putih, dipilihinya jadi Sensi. Ada Kuntara, kampung unggulan Sumatera Utara, kalau ada hilap itu nah. Tapi ini jenisnya kampung petelur dan petelur lah ini. Ada Elba ini ayam Arab warna putih, tapi intalunya intalu putih. Jadi yang biasanya terkirim sampai ke daerah Kalua, ke beberapa daerah-daerah yang intalu yang sepikap intalu yang kampung tuh kadang intalu Elba, ada intalu yang kampung kita yang belapas liar tuh kada. Jakanya intalu yang belapas liar tuh normalnya kada kawa dijual harga 2.500 karena kan coba misalnya lah kita coba hitung pura-pura ayam 10 ikung aja nah, bini 10 ikung, umpannya sehari itu anggap 500 rupiah seikung. 10 ikung 5.000, umpannya 5.000, sebulan 150.000. Seikung ayam tuh bintang paling 8 biji kalau ayam kampung asli. 8 biji paling 10 dibanyakan, 8 anggap rata-ratanya. 8 kali 10, 8 kali 30, 10 ikung ayam adalah 8 kali 10, 80 ikung kali 30, kali 30 hari berarti 8 biji sebulan. Berarti 80 biji telur sebulan dapat. Tuannya kalau kampung asli, kalau Elba kadanya. Kalau Elba nih Bintalo sebulan itu 24 biji. Ini Bintalo terus, kada mau ampe. Ini kan punya itu yang dijadikan orang sebagai ayam kampung petelur. Ada KPU 3 sama nih jenis ayam kampung petelur juga 75%. Jadi dalam sebulan itu sekitar 22 biji Bintalo. Ini sekitar 22 biji Bintalo, yang ini 22 biji, ini 24 sampai 26 biji. Ada ayam kampung Jatinom. Ini yang ada di Kalimantan Jawa lah, di luar-luar masih banyak lagi selain jenis yang ini. Ada ayam gorila, ayam apa-apakah hubungannya nama itu. Nah, ayam tadi yang 9 macam tadi itu kita klasifikasikan jenisnya. Jadi ada yang pedaging, ada yang petelur. Ayam tadi kampung juga jenisnya, tapi ada yang pedaging, ada yang petelur. Yang pedaging AKY. Cirinya ini pedaging, ayam jenis ini nih 2 bulan tembus 1 kilo. Asal umpannya bujur, 2 bulan kita umpannya 1 kilo tembus. Kalau ayam kampung yang kita di rumahan itu 3 bulan kan menggadung ada 1 kilo juga. Yang ini 2 bulan 1 kilo. Ayam jenis ini KUB sama 2 bulan tembus 1 kilo. Kalau bagus benar perawatan itu sampai 1,1 kilo 2 bulan. Joper 2 bulan tembus 1 kilo. Ulu ini ekstrim lagi mana? Kadang 2 bulan tembus sampai 1,2. Sensi 1 kilo dalam 2 bulan. Jatinom 9 on lah dalam 2 bulan. Halus sedikit. Yang petelur, AKY petelur sebulan dapat 22 biji sampai 24 biji. Jadi yang AKY ini mana daging lakas gana, mana hintalu banyak. KUB petelur, KUB itu dalam sebulan hintalu 15 biji. Ya masih untung daripada ayam kampung kita kan. Ayam kampung kita kan 8 biji aja. Yang ini 15 biji sebulan 15 biji itu kan kada maharaminya. Hintalu selesai hintalu
istirahat satu mat bintal lagi. Akaya sama kada maharam, ayamnya kada mau maharam, jadi mau bintal selesai bintal istirahat satu mat sambung lagi. Kuntara kada maharam, tapi kuntara dalam 2 bulan kada dapat sekilo. Dagingnya halus, tapi hintalunya banyak. Biasanya jadi akan kurang gasan ayam kampung petelurnya. Yang Elba 3 bulan kada sekilo. Halus lagi nih. Ini usia induknya, bobot induknya tuh paling ganas sekilo doon. Itu yang sudah dihintaluan toh. Jadi ini halus, tapi hintalunya ngacak 26 biji. KPU 3 petelur juga, tapi 3 bulan dari sekilo. Jadi ini jenis petelur, ini pedaging, tapi ada yang kawa kedua-duanya nah. Ini karena kalau datang ayam tuh pengen nuker anak ayam kah, atau nuker ayam hias kah, ayam saungan kah, datang dari misalnya impor dari Thailand kah. Kalau ayam di Thailand misalnya, treatmentnya pasti kayak ini supaya ayam tadi kada mati atau kada garing. Kalau ayam datang diumpan itu mulah garing. Kalau pengen ada pernah dapat kiriman ayam atau bantuan ayam tuh datang pada diumpan ini kada sawat 2-3 hari matian. Salah pengen menggaduh, salah penanganan awalnya ayam datang itu kandang tuh jangan panas dulu. Amun kandang tuh yang pengen andak di luar model kada terlindung atap rumah, matahari itu menembak langsung, hanya datang pengen buat ke situ, ayam tuh stresnya kepanasan. Hanya di jalan sudah lawas, panas mau dalam kandang. Jadi pilih kandang tuh kalau diangkat, sementara itu barang andak ke kandang yang di tempat naung di bawah pohon, naung akan dulu kandangnya. Habis itu minumnya campurkan lawan terapi, nama larutannya terapi yang ini nah. 1 gramnya 1 liter 3 hari diminum itu, sebab ayam tuh pasti stresnya di jalan jauh tuh, mesti stres. Jadi caranya siapakan ini 3 hari diminumi, inya garing nggak kada garing nggak tetap ditangani dengan cara kayak itu. 3 hari minumi terapi. Kalau di sini kada ada terapi, pilih jenis obat-obatan yang lain, tapi obat ayam, Premizin, Korisa itu kawa juga. Sesudah diminum ini 3 hari, sejam hanya boleh dimakan. Jadi biarkan minum aja lah 1 jam tuh. Minum, ganakannya minum, doa kada sedih wani, biar dia kelihatannya lapar benar, jangan dimakan. Ini mau diandaki makanan, makan benarnya. Tapi ayamnya malah stres jadinya, karena kepanasan awaknya sudah panas. Habis itu dimakani, ini hendak membakar yang itu, awaknya bertambah panas, biasanya mati. Jadi jangan dimakani sejam dulu, dinginakan awaknya dulu. Hanya dimakani, jangan langsung memberikan langsung pakan kepada ayam yang baru datang untuk menghindari ayam mengalami stres. Sejam tadi paling cepat. Apabila ayam dalam jumlah koloni yang banyak, wajib memberikan penerangan pada malam hari pertama. Misalnya pengen dapat nih 50 hikung di kandang tuh, malamnya bekadang, ada yang mati tuh isok. Kalau bekadang mati isok pasti inya mengenali kandang belum sempat. Inya kali tahu di mana posisi yang aman gasan buih, itu ngaluri ayam. Di mana kalau ada biawak, musang dan lain-lain kan, hendak naik inya ke atas. Tapi dia belum hafal lagi keadaan tempat tuh. Di hari pertama, jadinya masih jakano tuh khawatir tuh. Lampu malam kada berlampu. Jadi masing-masingnya berjajakan, kawannya menjajak, rasanya binatang lain. Begagah yang dijajak nih, menjajak juga. Yang dijajak rasa binatang lain pulang, ada yang mati paginya. Yang lainnya jaringan. Jadi lampui 3 hari barang. Kalau ada kawa setarusan, kalau di tempat ulun, kalau ayam itu penggemukan benyalanya 24 jam. Kalau ayam itu indukan yang gasan bertelur benyalanya sampai jam 10 malam. Lampu itu bisa mati. Nah, sesudah datang tadi ayam, ini tata cara perawatan atau pemeliharaannya. Ini lamun misalnya kalau Bang di tengah-tengah hubungan ada penasaran hendak menakuni toh, ada apa-apa, potong aja di tengah-tengah, ada apa-apa, sambil diskusi ada apa-apa.
Kalau pindah kan ingat lagi gitu, karena kano malah kada keluarkan gitu nah. Gini pakan racikan pakan. Jadi ayam tuh perawatannya tuh 3 macam nih, kalau pengen jagai, insya Allah ayam tuh panjang aja umurnya. Habis itu berhasil aja kan berusaha ayam. Kalau 3 butir ini kalau dijagai, kan kerugian orang bayam tuh biasanya mati yang mendadak adalah matian semuaan. Bisa karena pakan, bisa karena suplemen, bisa juga karena desinfeksi kandang. Ini nah, 3 macam nih kalau terjagai biasanya aman. Nah, 3 macam ini pertama pakan dulu nah. Kalau makanan ayam kampung tuh hendak cepat ganal atau hintalunya banyak, pakan itu minimal 17% protein kasar. Protein kasar tuh ulah analogi ke kita makanan di kampung kita aja nah. Kalau pengen makan nasi, nasinya aja dimakan tuh kada sehat. Jakanya tuh ada iwaknya, ayam kayak itu juga. Kalau gabuk aja dimakan nih, kada beriwak-iwakan, kada sehat. Nah itu, cuma kada usah kan pengen hihit ya kan ayam di rumah kada usah. Kalau main kecil ya kan iwak, gasan umpan kada usah. Umpan, gasan ayam itu, protein gasan ayam tuh ada 2 opsi kan. Bisa konsentrat atau jenis kayak iwak-iwak buruk kayak itu jenisnya, bisa kayak itu. Bisa juga ampas tahu, ampas tempe dari protein kacang-kacangan, gasan menaikkan proteinnya tadi minimal 17%. Kalau kawa 17% kan ayam tuh kawa panen, asal dengan catatan ayam yang jenis pedaging lah, kawa panen dalam waktu paling lambat 2 bulan 7 hari. Itu dari hanya ke 2 bulan 7 hari tembus bobot 1 kilo minimal, asal pakan minimal 17%. Kalau kada kawa menjaga ini, kada kawa sesuai dengan yang kita hendak waktu pemeliharaannya toh. Nah yang kedua, suplemen itu kan boleh nuker di toko Bama. Bentuknya yang dicampur ke pakan ini nah, top mix. Ini dicampur ke pakan 3 gram per kilo pakan. Misalnya nasi, berapa nasinya, gabuknya berapa, buati ini sedikit. Kalau ini yang dicampur ke minum, vitamin Neobro, ada juga di toko pakan. Kadang mereknya Vitacik, Vitastrong, itu boleh aja. Yang penting ada ayam itu dapat suplai vitamin. Di rumah di Wadahulun, ayam itu diberi vitamin seminggu sekali aja. Habis itu jamu yang ulun pakai di YouTube tadi ada jamu yang dipakai, yang ulah dari awal begaduan sampai ini nah. Temulawak, jahe, janar, 3 macam saja. Temulawaknya lebih banyak daripada jahe, 2 kali lipat. Jahe janarnya 1,5 daripada temulawak, itu aja ulah sepanjang ini. Jadi yang diulah biasanya kalau ayam itu sekitar 100 ikung, ini ayam bagi kurang daripada itu. Temulawaknya 2 on, jahenya 1 on, janar 1 on, di blender dijadikan 2 botol yang 1,5 liter toh. Mau minuminya ke ayam tuh, ke wadah minum ayam yang halus terus tutup ini aja nah. Jadi biar namun bisa ayam 10 ikung aja 2 tahun habis itu. Jamunya tadi, cuman jamunya tadi kadang kawa dianak di luar ruangan basi, jadi harus di dalam kulkas. Nah itu barangkali kekurangannya simpan di kulkas. Tapi tahan di ayam 100 tuh dengan tadi 2 on tadi setengah tahun dan habis. Kalau 100 ikung aja ayamnya. Ulun meminum jamu biasanya ayam di rumah tuh seminggu 2 kali supaya memudahkan ingat benar kayak yang pegawai nih yang mau umpan nih hari Senin dan hari Kamis. Kalau hanya memberi vitamin biasanya kami hari Minggu. Jadi jelas sudah Senin jamu, Kamis jamu, Minggu vitamin. Kayak itu aja rutin setiap hari. Habis itu ini desinfeksi kandang kan ini rutin. Wadah ulun sebulan sekali. Setiap bulan tuh pasti disemprot. Pilihan penyemprotannya formalin kalau ayamnya kan ada. Yang kedua nama obatnya Rodalon. Rodalon ini boleh kena ayam kada apa-apa, kena kita kada apa-apa. Jenisnya antisep. Rutin sebulan sekali.
Kalau pen kawa jaga ini rutin penyemprotan sebulan sekali, suplemen dan pakannya bagus. Ayam kita kada berdapat ayam lain, artinya pekurung ayam kita tuh berjaring tuh. Insya Allah kada mau kena wabah. Ya, wabah tuh kenanya ayam yang garing membawa ke ayam kita. Pas ada semalam yang rabi wabah bulan apa ya? Berapa bulan yang lalu lah. Padahal cuman pas waktu wabah tuh rame, semuaan kan sampai ke Kalua, di Amuntai mana-mana, buahnya manapun kena aja. Alhamdulillah ada juga. Seberataan tumbur kena sampai kepala dinas di Rantau manapun, Pak ayam kena Pak? Kada Pak, alhamdulillah. Kami kena apa semua aja. Ini dinas peternakan ini, kami kena apa semua aja. Sekitar beberapa hari kemudian datang ke rumah kepala dinas nih. Berpisahan ayam kena tadi. Melihat ayam pian bang jar. Dalam hati ya sidin habis dari kandang sidin kan. Kandang sidin kan bekas kena wabah tuh bisa menular dari ayam ke ayam atau manusia yang membawa bekas mencapai ayam garing. Jadi jurun hendak masuk ke kandang pak boleh, tapi prosedur kita ulun semprot lah jurang. Jadi sidinnya berdiri itu disemprot awak sidin nah. Pakai roda lonnya tadi nah. Jadi waktu masa wabah tuh semuaan paman-paman ayam yang pakai keranjang tuh. Siapa aja paman ayam yang akan datang ke rumah hendak melihat ayam, boleh masuk disemprot dulu. Menjaga jangan sampai wabah tadi sampai ke kandang kita. Soalnya di kampung-kampung dipadahkan wabah itu nyamuk. Padahal kada wabahnya itu lebih halus lagi daripada nyamuk. Bakteri, virus jenisnya. Nama virusnya itu Newcastle disease ND namanya. Kalau dengan obat ini mati ND itu. Jadi aman kan kada mau tertular kan kawa jaga 3 macam nih, insya Allah kada kena wabah ayam. Tinggal berjaring tadi kandang, jaga 3 macam. Kalau ada paman-paman ayam datang ke rumah, semprotlah tau. Ada apanya mesti jadi kebiasaan kan semprot. Ini tadi ayam banyak di rumah nah, ulun khawatir tadi jalan nih pindah rancak paman ayam ke rumah sekitar seminggu terakhir. Hendak menulahkan ruangan penyemprotan kayak masa Covid tuh. Yang ruangan pakai plastik tuh, jadi masuk kan disemprot dulu nah. Bahasa mata kan disemprot hanya masuk ke kandang. Sudah belum pesan-pesan dari alat-alatnya. Jaga-jaga aja bang. Soalnya sudah kena sikung, yang lainnya rentan tertular. Nah, peran pakan tadi yang baik, pakan tuh minimal 17%. Pilihannya pian mau berbama pabrikan yang bama polo atau mau ulah. Kalau pabrikan pasti sudah di atas 17%. Merek Wonokoyo 19,5, Kompit 20,5, High Profit 20,5, Sreya 19. Rata-rata di atas 17 sudah bama pabrikan itu diulah. Karena tahu standar ayam tuh kayak itu. Kalau racikan boleh kan pakai racikan, tapi diulah bujur-bujur. Jangan yang udah nasi timba-timba aja pada kayak itu. Kalau kayak itu iya ayamnya makan aja bang, ini kanyang aja bang, tapi bobotnya kada gana jua, ayamnya kada terlalu sehat. Kalau pengen kayak itu polanya, jadi kalau nya sawatan sediakan bahannya biar bahan-bahan yang di rumah aja, nasi di rumah yang bekas-bekas, atau ada sayur-sayur di pasar boleh aja dicampur. Dedak pakai dedak juga bekatul. Pakai konsentrat atau tepung ikan lah. Ada orang berjual biasanya itu barang iwaknya. Jadi ambilkan nasi bekas, ambilkan dedak, ambil konsentratnya, aduk, hanya umpanakan supaya beriwak tadi ayam tadi makannya. Jadi tetapnya memenuhi standar gizi. Ayamnya sehat biasanya. Kalau ayam kampung biasa, kalau normal ayam kampung kita dimakan di dedak lebih 8 biji. Kalau pengen bari pakan itu dengan selfie yang bujur, jumlah telurnya harus pasti naik. Minimal benar 12 sampai 13. Standarnya mah haram toh. Karena gizi pakannya bagus. Nah, ulun fokus ke racikan karena yang pabrikan cuma tiga tukar aja kan lagi kada perlu susah lah. Yang jadi lumayan berasa tuh kesan bagian ayam ini kan umpannya. Kalau kan umpannya kalau berulah banyak pengeluaran tuh terpangkas. Jadi bahan racikan tuh komponennya nih. Ulun berhitung bujuran tapi nih. Jadi komponennya ada
5 macam lah minimal. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, serat, dan kada apa kada usah ini kada usah yang dikatakan ininya kada apa. Amun kita bayangkan di kepala kita kayak ini nah. Ini piring. Ada iwaknya, ada nasinya, ada sayurnya yang udah 3 macam saja barang kata. Jagai 3 macam ini iwaknya ada. Jangan pian ambil kalau bama di pasar toh, bama tuh hanya kita makanan kita di rumah tuh nasi goreng. Jangan makan kita sudah makanan komplit itu. Nasi goreng sudah ada ayam di dalam nasi. Kalau bama di pasar, jangan pian campur dadak. Dadak tuh nasi, jangan kita masa nasi goreng pian campurin nasi lah. Ada nyaman lagi nasi gorengnya. Kalau pengen campur nasi goreng, tambahi iwak sedikit. Nah kayak itu. Analoginya tuh kayak itu. Kalau membayangkan ke kita, nah karbohidrat ini. Nah karbohidrat itu pilihannya, ini pilih yang ada di wadah kita aja. Dedak yang bekas banih lah, bekas menggiling banih. Jagung, nasi, onggok nih bekas pembuatan kanji tuh dari singkong. Polat nih bekas gandum di Banjarmasin ada ini. Orang pernah pakai ini. Ini pilihan karbohidratnya. Jadi kan momennya dadak murah dadak pakai, jagung murah jagung pakai. Amun nasi bakas pen di warung banyak nasi itu buangan nasi pakai. Pilih aja di antara ini yang penting di piring tadi ada ini karbohidrat, ada yang lain kan? Tadi karbohidrat, habis itu protein hewani, konsentrat itu sudah ada dijual di pasar, udah dijual di toko bama biasanya, namanya konsentrat. Campurannya yang diolah orang tuh tepung bulu, tepung daging, tepung tulang, tepung darah. Jadi memang bahan-bahan hewan. Ulun kadang pakai ini praktis. Sudah jadi gelapung, tinggal campur. Apalagi yang menayam sedikit. Ini ikan rucah nih, iwak yang ada jual konsumsi. Iwak itu sudah anak mula buruk, atau iwak yang ada tapi jelas jenis apa ininya. Biasanya jual murah 1.500 sampai 2.000 sekilo. Kayak itu kawan. Videonya ada di YouTube karena kalau pengen mencari detailnya. Jadi iwak tadi itu diulah bubur sampai jadi kayak bubur iwak itu bang, model bau iwak masak toh. Habis itu hanya dicampur ke dadak. Tapi mula biasanya sekali banyak 50 kilo sekali mula tuh. Karena dicampur ke dadak, difermentasi supaya kawa disimpan 2 bulan. Kenapa anak memakai tinggal mengambil aja lagi. Itu iwak, tepung kepala udang, tepung kulit udang, tepung udangnya ada yang jual, banyak aja yang jual nih. Kisaran harganya 6 ribuan lah sekilonya. Cacing mana tuh, kalau pengen budidaya atau pagi-pagi itu, kan nih indah menukar konsentrat, indah juga mencarikan iwak nih. Tapi pengen tahu di tanah pian tuh cacing, pagi-pagi itu mbak pengen bari makan. Sungkalakan tanah, cacingnya dapat beberapa, hantangakan kepada umpannya boleh aja juga. Yang pentingnya dapat dari gizi protein hewani. Atau nih maggot itu ulat BSF namanya, Black Soldier Fly. Itu lain lalat kita lain lalat yang regat lain. Ulat tapi jenis binatang ayam ngangat nah jenis, tapi kadang menyangat bang. Ulatnya tuh jadi sehat, maksudnya ada ulat yang membawa penyakit. Ini termasuk yang dipakai gasan ternak. Hintalunya aja dijual orang nih. Hintalunya 5.000 segram. Maggot ini banyak yang menjual hintalunya sudah. Yang protein hewani tadi. Ini protein nabati, ampas kedelai. Ampas kedelai itu ampas tahu kah? Ampas bekas tempe kah, kulit tempe kah, kulit kacang kah, masukinnya kah dalam protein nabati, bungkil kacang tanah, bekas sisa-sisaan kulit-kulitnya toh, jakanya ada toh di wadah kita di jarang bang, kayak pabrik 2 kali itu ada ampas-ampasnya tuh kalau dipakai. Tepung daun tuh dijamur sampai kering digelapung makan, kawa jadi protein nabati, tapi ini kada terlalu apa ya, worth it, kada terlalu patut tugasan digawe karena repot. Cukup dengan konsentrat tadi sudah cukup. Azola, lemna, wolfia ini kalau ditanam di dalam apa itu namanya keramba iwak tuh.
masa pertumbuhannya tuh kalau pengen menanam itu misalnya 2 kali 3 mulai keramba tuh, tapi ditanam tanaman ini aja nih. Pengen ambil sehari itu setengah kilo kada habis-habis. Ini tumbuh terus kayak aku tuh, tapi tanaman luar. Azolla, Lemna, Wolffia. Yang ini, yang tadi protein nabati. Habis itu lemaknya tuh sawit atau ampas kelapa, ampas nyiur bekas orang memaruk tuh. Ada kalau anunya, ini dibuang orang kalau itu kan. Kami dirantau dihargai 10.000 sekarung. Jadi kenanya 345 rupiah. Kenanya sekilonya waktu timbang keseluruhan loh. Murah deh itu kesan dicampur ke dadakan lawan pakan-pakan di rumah kesan menambah-nambah itu. Tapi berhitung tadi jangan bebarang-barang. Ini terakhir. Seratnya boleh aja timbain makanan di rumah yang mesisa sayur-sayuran gangan-gangan boleh aja. Nah sisa sayur boleh daun talas yang belapas aja makan daunnya tahu surang ayam tuh kekurangan serat makan di daun. Tapi yang mungkin berkurung terpaksa pengen menyediakan kan. Daun talas, daun pepaya mudanya, daun singkong boleh aja tapi jumlahnya diatur, jangan kebanyakan dua sayur aja dimakannya gitu. Kayak kita aja juga gangan aja nasinya kadada misalnya, iwaknya kadada kan. Itu makan tadi kan ada hitungan. Nah ini contoh perhitungan kadar protein pada racikan makan. Aplikasi yang menghitungnya ini nah ada juga di YouTube ulun. Ada di deskripsi. Nah, aplikasi Excel menghitung makan dapat di-download di deskripsi video YouTube. Kan klik aja di situ kalau di-download aplikasi yang ini nah di HP kawa. Kan kamu ubah misalnya nah di wajah pen ada apa? Dedak ada isi dedak berapa kilo anak mencampur. Konsentrat ada berapa kilo anak mencampur. Jagung ada berapa kilo anak mencampur nih misalnya nih. Bahan yang mana ada isi ke sini. Sudah diisi, jadi hitungnya sorangan proteinnya dapat berapa. Harga per kilonya berapa, jumlah umpan yang didapat berapa, total pengeluaran dihitungnya sudah otomatis. Jadi kan tinggal menambah aja, misalkan ada nasi ubah di sini kan, di bawahnya ubah nasi tulis proteinnya ubah juga di sini. Proteinnya kalau kalian cari di Google, nasi itu proteinnya 3, tulis 3 di sini. Sini kan tinggal isi aja, kan isi 2 kilo, otomatis saya menghitung ke sini nah. Jadi pengen tahu protein umpan pen itu berapa. Yang ulun-ulah nih di rumah. Proteinnya 16,6. Ini protein paling rendah. Kayaknya lebih bang. Kenapa jadi sangat paling rendah? Protein dedaknya terus 8. Aslinya dedak tuh 9 sampai 11. Terus 8 bepalasi toh. Jagung terus 8, aslinya 9. Konsentrat terus 34, aslinya 36. Bungkia sawit terus 15 sekian. Tumpil terus 6, aslinya 9 atau 8. Ulun kurangi dapat di 16,6%. Total proteinnya harga umpannya dapat sedikit pasaran 6.000. Kalau ambil 100 kilo sudah selisih 40.000 sehari. Kalau lagi full tuh 1,5 berarti 70 kiloan. 70 kilo kali 4.000 280.000 sehari hematnya yang gasan 280 tadi sudah kawa dipakai gasan gaji karyawan yang megawi yang umpani yang aduk umpan tak. Jadi yang mungkin kalau mah hitung nyaman kan kalau mengira-ngira umpan
yang dipakai 4 sak setengah bama, habisnya gasan ayam 100, 4 sak setengah. Nah, maka FCR-nya adalah berat ayam dengan ayam. Berarti ayam di atas 3.500. Nah, itu cara menghitungnya toh. Kalau misalnya pakan harga 8.000, lebih murah lagi kan? Tapi amun kan gaduhannya salah, FCR-nya meningkat. Misalnya kan mau pati dedak dan aja pengen bagi makan ayam 6 bulan hanya dapat sekilo, 5 bulan hanya dapat sekilo. 5 bulan dapat sekilo tuh habis dedaknya berapa? Kalau habis sampai 400 kilo selama sebulan, ayam 100 ekor selama 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan tadi habisnya sampai 500 kilo dedaknya. Hitung apa yang karena bujur dedaknya harga 3.000 sampai 4.000 aja. 4.000 kali 500 sudah 2 juta. 2 juta dapat dagingnya 100 kilo juga sama. Umpamanya habis 2 juta, waktunya yang kalian perlukan sampai 5 bulan. Nah, kayak itu. Jadi bagusnya dasar di istilahnya golden triangle, golden circle. Jadi usaha ayam nih 3 macam nih patokannya. Nah, kalau 3 macam nih selesai, insya Allah untung aja. Begitu ayam nih, kos produksi itu total pengeluaran produksi 1, yang kedua harga jual 2, yang ketiga kematian ayam. Misalnya ini contoh aja, nah contoh bama di sini misalnya 20.000, misalnya sekilo, larang lo nih misalnya, tapi harga jualnya tinggi bener, kok ada apa-apa, masih aman aja. Atau misalnya apalagi kan karena dapat yang kos produksi rendah, kan murah benar, mau gaduh nih umpannya murah, harga jual tinggi, itu untung benar. Jadi kalau jangan ulang bama pabrikan tuh pasti rugi, kada juga bama pabrikan kada tentu rugi kalau harga jual bagus. Tapi kalau harga jual rendah, pian meracik seorang game tetap rugi jual. Harga jual rendah, kos produksi rendah, harga jual tinggi, ayamnya mati separuh, rugi juga. Nah, jadi kan 3 macam nih harus menjaga, mengurangi biaya produksi, mencari harga jual yang bagus, lawan mencegah kematian. 3 macam tuh. Ulun begaduhan ayam tuh di tahun kita lagi pasar untuk ke daerah-daerah yang biasanya ayam panen sampai ke Batu Licin belum, Kalteng belum, Sampit belum. Satu-satunya orang rantau. Jadi ini aja pembelinya, harga kan terserahnya. Jadi lamunnya ulun menyambat ayam ada panen, harga berapa? Ini mah anda harga tuh kada umpat harga pasaran orang di daerah lain. Terserahnya bang, ini tahu kan kita menjual ke lain waktu itu. Belum pikir ini kata kawan ini didiamkan, harus mencari pembeli lain atau mensiasati ayam ini dijual dengan cara lain. Waktu itu ulun ungkap ayam tuh ulun masake setiap hari itu masake 52 ikung. Ulun frozen dibekukan, ulun andak di freezer, ungkap freezer sebuting, susun di freezer. Ulun cari tempat-tempat frozen food di Banjarmasin, Rantau yang kau menerima. Untuk lagi 10 ayam tadi. 3 bulan kemudian pengapul tadi datang ke rumah, kada jadi jual ayam, wajah kujer. Semalam kepada ada panen, kada ada lagi jurang ayamnya habis. Kemana menjual aja, kada dijual jurang. Kemana aja, orang tampakan videonya ulun ulah ayam. Kemudian kayaknya menapon, ada ayam, ada jurang. Harga berapa? Ulun yang menyambat lah menakuni harga 35 aja, harga 35 kada dijual, harga berapa hendak dia. Harganya tahu kalau jadinya kada ditukari,
dimasakinya juga, diungkapnya juga. Nah, dengan menyediakan pilihan lain untuk pemasaran, otomatis harga jual bagus, ada persaingan kan. Nah itu ya kendala yang pernah alami tuh. Jadi total ayam tuh waktu itu dimasaki sekitar 400 hikungan, sehari 52, bagi payu habis ini antar ke sini. Kayak itu pernah tuh di tahun kedua. Jadi jaga ini. Dikit lagi. Nah, perhitungan keuntungan populasi ayam 100 ini simulasi perhitungan supaya kalian dapat bayangannya. Ini kita asumsikan ayam yang dipilih ayam kok, ayam kampung unggulan Balitnak. Jadi begaduh ayam di mana? Begaduh ayam ini banyak pilihannya. Pian anak berjual ayam ke dagingnya kah? Berjual anak ayamnya kah? Berjual hintalunya kah? Banyak pilihannya. Jadi kalau diulangkan garis tuh, nah ini indukan kita bisi, nah kita bisi indukan 20 betina. Kan kalau jual hintalunya kah? Hintalunya gak dimakan kah? Hintalunya gak ditetaskan kah? Atau pen jadikan anak ayam? Anak ayamnya dijual harga 1.200.000. Ini paling murah kalau menulis nih. Ini harga saat ini ada, saat ini harga 1.300.000 dari 13.000. Oh menulis paling murah semuanya nah. Jadi beli 20 ikung bini ayam kok tuh hintalu sebulan 15 biji. 15 biji produksi dapat sebulan dari 20 betina nih. Berarti kan 10 ikungnya dapat 150. 20 ikung berarti 300. Ya, seikung ayam bini itu dari 20, 10 biji sehari 30 100. Ada apa sama penghitung namanya ya? Untuk hitung terkali 32 kali kan? 50% dari ini 10 biji dikali 30 hari 300 berarti. Oh ini salah nih. 300 butir dikali, kita ubah sedikit. Karena salah informasi. Oh, salah. Betul. Jantannya 20, itu betina 100. Nah, populasi 100 ekor betina yang dihitung, jantannya 20. Di kandang ulun, total kandang itu 23 kandang indukan. Total bininya 115 ikung ayam bininya. Kita asumsikan 100 saja. 100 ayam bini, jenis ayam kok. Ayam kok 100 itu 50% produksi, berarti 100 ikung ini dihintalu 50 biji sehari. Sebulan 1.500 biji. Hintalu tuh 1.500 biji. Jadi kalau yang dijual konsumsi harga 2.500, maka omset kotor dapat 3.750.000. Itu selama sebulan kalau dijual hintalu gas konsumsi. Di rantau di Banjarmasin, hintalu tuh ada dijual telur tetas, namanya gas murah menetaskan, harganya sebiji, pasarannya 3.500. Yang KUB nih 3.500 sebiji pasarannya, dan permintaannya masih over nih. Jangan lapih lagi, ada habisam juga barangnya. Ulun ambil ada di Banjarbaru satu. Ija kalau menyediakan paling 200 biji seminggu. Jerun jaka 1.000 seminggu, ambil tetap 3.500 biji kali 3.500 rupiah sama dengan 5.250.000 per bulan. Itu omset kotor. Umpannya ini 12 kilo sehari. Kalau harga 10.000, 120.000, umpannya 3.600.000 sebulan. Kalau harga 10.000, kalau umpannya mengulah harga 8.000, kurangi lagi berarti dari itu. Dengan 100 bini dapat saya ini nah. Kalau nya kada payu, hintalunya biar masukkan ke dalam mesin tetas, daya tetas hintalu itu normalnya 80%. Ulun hitung 75 aja nah, supaya jangan terlalu muluk kan. 75%, 1.500 biji telur
menetas 75%, dapat anak ayam 1.125 ekor per bulan. Anak ayamnya dijual harga saat ini di 13.000, 1.300.000 per 100 ekor. Anggap 12 saja nah. Ada pernah ada 12 anggap 12 saja. Dapatnya per bulan omset kotor 13.500.000. Ini menambah sebuting mesin tetas saja lawan listrik. Itu aja yang ditambahi dapat 13.500.000 omset kotor. Kada payu anak ayamnya kada payu. Terpaksa pengen ganalakan jadi daging 1.125 tadi, anggap mati 5%. Ada mati 5%, yang hidup 1.068 dengan FCR tadi sekilo dapat seikung, berarti dapat 1.668 kg daging kali harga 45 ini kan ada nih harga hari ini 52, harga yang hari ini nih ayam kampung 52, menulis harga terendah aja nih kali harga 45 sekilo, dapat omset kotor 48.060.000 dengan indukan yang dijaga 100 ekor aja. Yang dijaga jangan dijual-jual, 100 dibiarkan di kandang, yang berputar itu yang ini aja nih. Sampai anak ayam menetas, ada yang hendak jual anak ayam, ada yang hendaknya masuk ganalakan. Sampai usia sekilo jual daging, habis. Kayak itu aja terus. Yang indukan dijagai, tahan sampai 2,5 tahun indukan yang 100 ekor ini. Yang lainnya ini jadi putar-putar. Namun ada yang hendak jualin taruh. Ayo ta. Cuman intalonya jangan dijual yang di sini. Ulun kada pernah menjual di sini nah. Ulun menjual di sini. Tapi intalo ayam ulun kada ini, ayam di rumah yang jenisnya ini nah. Nah. Ini ayam kampung Yudhistira. Yang di rumah itu Yudhistira namanya jenis ayamnya. Ayam di rumah tuh ulun nukan dulu 2 tahun yang lalu. Hintalonya tuh 17.000 sebiji. Hintalonya ada di upload di YouTube tuh. Pertama nota pembelian, struknya, hintalonya datang, ulun unboxing dari Jawa 17.000 sebiji, nukan 50 biji, harga 1 juta, lawan ongkos kirim 50 biji, menetasnya kan 4 aja 1 juta habis. Saking anaknya dapat bibit jenis ayam itu, dari 4 tadi 3 itu hidup 3. Wah ini semerataan jenis ayam di kandang itu Yudhistira dah. Harga indukan Yudhistira tuh yang saat ini lah, yang supply ke beberapa ke penajam nih 4 kali, nah yang penajam 4 kali. Itu 6 ikung aja ayamnya harga 1 juta. Kan ayam Yudhistira nih, saking effortnya nih peminatnya sebanyak itu tuh. Yudhistira tuh produksinya kada 50, produksi terbanyak 75%. Jadi dari 100 ikung, berhintar 70%, berarti 75 biji sehari. Sebulan dapat 2.250 biji telur sebulan. Padahal ada 75, di rumah tuh 80 telur persentasenya. Kalau hitung kurangnya 75 nah. 2.250 biji telur. Kalau dijual konsumsi dapat 5.625.000. Kos pengeluaran umpan sama, ayamnya sama jumlahnya, tapi telurnya lebih banyak. Kekurangan Yudhistira nih, kalau kau itu pengen campur-campur dadak sedikit, pasti bikin talo. Kalau ini kan ada kawal talo, harus bagus banget umpannya. Tapi talonya sebanyak itu. Kalau yang jual tetasannya, telur tetasnya belum berjual di Shopee, satu-satunya nah di Kalimantan. Telur Yudhistira ulun dia menjual harga 9.000 sebiji, telurnya menjual karena pernah nulis 17.000 pun jual 9.000. Itu kan total penjualan telurnya sudah total keseluruhan sudah hampir 1.000 biji. Harga 9.000 kan yang telur coba luar biasa. Peminatnya toh akun nulis telur harga 9.000. Oh menurut 5.000 aja deh, jangan 9, asumsi 5.000 aja dapat omset kotor 11.250.000. Kalau 5.000, karena pencek kamu kalau panganan di kira ulun menggayai tak di Shopee itu jumlah terjual ada di Shopee itu. Ini tahu aja payu lewat Shopee memang harga 9.000 belum terjual. Kalau ditetaskan ke masih tetas 2.250 ini menetas 75%, dapat 1.687 ekor
anak ayam. Harganya saat ini di 15.000. Sikongnya lebih larang daripada KUB. Lebih jual terus 14 nah. Dapatnya 23.625.000 dari anak ayam. Kalau ada payu anak ayam terpaksa digalakan. Itulah habis. Mati lampu. Satu sudah ini habis.